Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Nursa Fitri, NIM H03180005, kelas Pendidikan Biologi C 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja hormon. Pertama, telah kita ketahui bahwa makhluk hidup banyak menghabiskan waktu dan usahanya dengan melakukan suatu kegiatan, baik itu kegiatan yang disadari maupun yang tidak disadari. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut perlu adanya koordinasi antara sistem organ dengan sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini merupakan suatu zat yang mampu menjaga berlangsungnya integritas organ tubuh, di mana kelenjar endokrin ini akan mengeluarkan suatu zat yang disebut dengan hormon. Nah, hormon merupakan kata yang mempunyai arti senyawa yang merangsang. Nah, hormon ini merupakan suatu pembawa pesan kimiawi kepada antar sel maupun antar kelompok sel. Pada umumnya, mekanisme kerja hormon terdiri atas dua, yaitu mekanisme kerja hormon yang larut dalam lemak dan mekanisme kerja hormon yang larut dalam air. Pertama yaitu mekanisme kerja hormon yang larut dalam lemak. Nah, ini merupakan gambar ilustrasi untuk mekanisme kerja hormon yang larut dalam lemak. Nah, di sini pertama terdapat molekul hormon. Nah, kemudian molekul hormon ini akan berdifusi melalui darah, dari darah melalui jaringan interpersial atau lapisan ganda lipid membran plasma ke dalam sel. Nah, kemudian apabila sel ini merupakan target di mana hormon akan berikatan dengan reseptor, maka hormon akan berubah menjadi kompleks. Nah, hormon akan berubah menjadi kompleks reseptor aktif. Kemudian kompleks hormon reseptor aktif ini mampu mengubah ekspresi gen dan mematikan gen spesifik DNA nukleus. Nah, kemudian DNA yang terdapat dalam nukleus ini akan ditranskripsi. Nah, setelah DNA ditranskripsi, maka akan menghasilkan mRNA. Nah, setelah itu mRNA ini akan keluar dari nukleus ke sitosol. Setelah itu mRNA yang baru ini akan melakukan sintesis protein. Nah, setelah itu barulah protein baru ini akan mengubah aktivitas sel dan menyebabkan reproses pada hormon tersebut. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu mekanisme kerja hormon yang larut dalam air. Ini merupakan gambar ilustrasi tentang mekanisme kerja hormon yang larut dalam air. Pertama, kita ketahui bahwa membran sel ini terbentuk oleh lipid. Jadi, bagaimana hormon bisa masuk ke dalam atau bisa melewati membran sel ini? Jadi, pada permukaan membran sel terdapat reseptor hormon yang akan berikatan dengan reseptor. Jadi, hormon akan berikatan dengan reseptor. Setelah hormon berikatan dengan reseptor ini, maka dia akan mengaktifkan
protein G. Nah, setelah protein G ini aktif, maka dia juga akan mengaktifkan adenal siklase. Nah, setelah adenal siklase juga diaktifkan, maka adenal siklase ini akan mengubah ATP menjadi AMP siklik. Nah, tugas dari AMP siklik ini yaitu akan mengaktifkan satu atau lebih protein kinase. Nah, protein kinase ini akan menfosforilase satu atau lebih protein seluler. Nah, jadi fosforilase ini akan mengaktifkan beberapa protein dan akan menginaktifkan protein yang lain. Jadi protein yang lain itu akan diinaktifkan. Nah, protein yang mengalami fosforilase inilah yang akan menyebabkan suatu proses fisiologis. Nah, dalam materi tentang mekanisme kerja hormon itu terdapat pula mekanisme umpan balik atau feedback. Jadi mekanisme umpan balik itu merupakan salah satu mekanisme yang dilakukan tubuh agar tetap dalam keadaan homeostasis. Jadi homeostasis itu sendiri merupakan proses dan mekanisme yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan agar tubuhnya dapat berfungsi dengan normal meskipun terdapat perubahan pada lingkungan di dalam maupun di luar tubuh. Nah, untuk mekanisme umpan balik ini terbagi atas dua jenis juga, yaitu mekanisme umpan balik negatif dan mekanisme umpan balik positif. Nah, kebanyakan mekanisme umpan balik negatif ini terjadi dalam tubuh, di mana mekanisme umpan balik negatif ini merupakan proses pengurangan produksi suatu zat tertentu karena jumlah atau rangsangan terhadap zat yang bersangkutan itu berlebihan. Nah, sebaliknya pada mekanisme umpan balik yang bersifat positif, di mana mempunyai arti bahwa semakin tinggi jumlah atau rangsangan suatu zat, maka akan semakin banyak pula produksi suatu zat oleh tubuh. Nah, jadi perlu kita ketahui pula bahwa hormon itu tidak sama dengan sistem saraf, di mana hormon berjalan lambat. Nah, namun karena hormon ini mempengaruhi proses metabolisme sel, maka hormon pengaruhnya pada jaringan dan organ itu menetap. Nah, hormon ini selain dihasilkan dari sel endokrin, juga ada beberapa hormon yang dihasilkan dari sel-sel saraf. Sel-sel saraf yang menghasilkan hormon tersebut disebut sebagai sel neurosekretori. Nah, adapun hasil hormon yang dihasilkan oleh sel saraf sekretori ini disebut sebagai neurohormon. Nah, hormon itu diproduksi berdasarkan mekanisme kerja hormon umpan balik. Artinya di sini kekurangan atau kelebihan dari suatu zat tertentu itu menentukan jumlah atau banyaknya
produksi zat yang akan dihasilkan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.